Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam ya beberapa gagasan penting dari kutipan buku 12 Rules for Life. Sumber kita ini menawarkan cara pandang yang ya cukup menantang lah soal hidup, penderitaan, sama pencarian makna. Betul, betul. Jadi misi kita bareng Anda nih mengekstrak wawasan praktis gitu buat navigasi kompleksitas hidup Anda. Jadi lebih dari sekedar ngejar senang sesaat. Mari kita mulai aja. Oke, nah buku ini tuh bisa dibilang langsung nabrak ya gagasan umum kalau tujuan hidup itu ya bahagia. Iya, itu kayaknya umum banget ya dipikir orang. Banget. Nah, perspektif di sini justru nekenin pencarian makna. Apalagi pas kita, ya mau gimana lagi, ketemu kesulitan. Nggak bisa dihindari ya. Nggak bisa. Fokusnya jadi bukan nolak bahagia, tapi menempatkan kebahagiaan itu dalam gambaran yang lebih gede gitu. Oke. Poin pertama nih yang langsung bikin saya tertarik itu kritik soal kebahagiaan sebagai tujuan akhir. Ya. Penulisnya bikin analogi kayak ngasih permen ke anak kecil. Ya seneng sih saat itu, tapi kan belum tentu itu baik buat dia jangka panjang gitu. Contoh yang bagus itu. Malah ada kutipan keras dari Solzhenitsyn yang bilang ide kalau manusia diciptakan untuk bahagia itu hancur oleh pukulan pertama pentungan pengawas kerja. Wah, dalam ya. Iya, itu kutipan tajam banget. Intinya yaitu makna yang lebih dalam, yang seringkali ditemuin justru pas kita ngembangin karakter lewat penderitaan, itu dianggap lebih fundamental. Jadi bukan lari dari penderitaan ya? Justru itu. Jadi pertanyaannya geser nih, dari apa yang bikin saya senang, jadi apa yang benar-benar baik buat saya. Dan jawabannya ya mungkin aja isinya tantangan, bukan cuma senang-senang doang. Menarik. Nah, cari senang sesaat, mana yang buat pertumbuhan jangka panjang. Nah, ini nyambung nih ke konsep berikutnya yang menurut saya, wah ini menarik banget. Dualitas keteraturan atau order sama kekacauan, chaos. Ya, order dan chaos. Keteraturan itu kan struktur ya, hal yang kita kenal, zona nyaman kita lah. Tapi kayak disebut di sumber, kadang bisa ngekang juga. Bener. Sementara chaos, kekacauan itu ya segala yang nggak terduga. Momen pas rencana gagal atau kehilangan, pengkhianatan, itu sumber hal baru, tapi ya bisa menghancurkan juga. Kayak dua sisi mata uang ya. Persis. Konsepnya mirip yin dan yang. Kesadaran kita, kata buku ini, ada di tengah-tengahnya. Jadi mediator gitu. Mediator antara keduanya. Iya. Nah, yang menarik, disaranin kita tuh secara sukarela hadapi sedikit kekacauan. Melangkah ke area yang nggak diketahui. Justru disuruh nyemplung sedikit gitu ya. Betul, justru ini yang katanya bangun kekuatan. Bahkan bisa micu gen baru buat pengembangan otak. Coba dipikirin, pas Anda lagi nyaman nih sama rutinitas, itu order. Tiba-tiba ada tantangan nggak terduga, itu chaos. Pasti nggak nyaman awalnya. Pasti. Tapi buku ini bilang justru memilih hadapi sedikit kekacauan itu yang bikin Anda lebih kuat. Bukan nunggu dihantam kekacauan besar. Oke, masuk akal. Nah, dari hadapi kenyataan, kita pindah ke pentingnya jujur. Buku ini keras banget loh soal ini. Iya, soal kejujuran ini ditekankan banget. Ada kutipan, jangan berbohong tentang apapun, kapanpun. Berbohong mengarah ke neraka. Sampai dikasih contoh ekstrim soal kebohongan sistematis di rezim totaliter yang wah dampaknya tragedi massal. Serem ya? Tapi ini bukan cuma soal bohong gede gitu kan? Tepat. Ini juga relevan banget di level personal, soal keaslian diri. Gimana tuh maksudnya? Jadi, ucapan yang jujur dan tepat itu katanya bisa bawa keteraturan dari kekacauan. Misalnya nih, dalam konflik pasangan ya, kalau Anda bisa artikulasiin masalah spesifik. Misalnya? Ya, bilang aja saya ngerasa nggak dihargai pas X terjadi, gitu. Bukan malah serangan umum, kamu tuh selalu begitu. Nah, yang spesifik itu bantu nyelesain masalah, nggak malah jadi melebar kemana-mana. Oh enggak benar juga. Biar jelas ya masalahnya apa? Betul. Mengatakan apa yang Anda maksud itu bantu Anda nemuin apa yang sebenarnya Anda maksud. Terus ini nyambung juga sama idenya Karl Popper. Kita bisa biarin ide-ide kita mati, gantiin kita. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya, kita uji gagasan di kepala dulu. Buang yang jelek. Jadi kita nggak perlu gagal beneran di dunianya. Buat belajar. Coba deh renungin, seberapa sering bohong kecil atau nggak jujur ke diri sendiri malah bikin kabur apa yang sebenarnya Anda pengen atau butuh. Wah ini dalam nih. Ngomongin jujur sama diri sendiri, ini nyambung ke ajakan buat berhenti nyalahin faktor luar. Nah, ini dia.
Kayak nyalain sistem lah, orang lain lah, nasib buruk lah. Malah penulisnya ngajak introspeksi. Ada kalimat yang nusuk banak ini. Pertimbangkan kedengkian dalam jiwamu sendiri sebelum kamu berani menuduh orang lain. Jelek ya. Ya, Ya, ini semua intinya soal kenal diri sendiri, nolak buat tahu kekurangan Anda itu nggak bikin kekurangan itu hilang kan? enggak, malah jadi nggak sadar ya. Justru itu, menurut argumen di buku ini, Anda cuma nukar daftar kesalahan nyata yang mungkin terbatas sama daftar potensi kekurangan tak terbatas yang jauh lebih ngeri karena nggak jelas. Wah, benar juga. Yang nggak kelihatan lebih menakutkan. Makanya, ngenalin di mana kurangnya Anda itu justru ngasih kekuatan buat memperbaikinya. Sarannya sih kedengeran simpel ya, tapi dalam. Arahkan tujuanmu ke atas, perhatikan sekelilingmu, perbaiki apa yang bisa kamu perbaiki. Jadi tahu diri dulu ya. Pengetahuan diri itu langkah pertama ke penguasaan diri. Mungkin Anda bisa coba nih, apa satu hal spesifik yang ada dalam kendali Anda yang bisa Anda perbaiki hari ini? Sekecil apapun itu. Oke. Jadi tiap tindakan kita itu ada penilaian nilai ya. Milih yang lebih baik dari yang buruk. Itu syarat buat bertindak secara bermakna. Betul. Buku ini juga nyinggung soal distribusi yang nggak rata di alam dan masyarakat. Prinsip Pareto atau sering disebut juga prinsip Matthews. Prinsip Pareto. 80-20 itu ya? Iya, semacam itu. Gagasan bahwa yang udah punya cenderung bakal dikasih lebih banyak. Contohnya luas banget, dari kekayaan, ukuran kota, sampai status pada lobster. Lobster. Kok lobster? Iya, lobster contoh ini dipakai buat gambarin hubungan biologis sama status sosial. Oh gitu. Jadi pada lobster dan juga manusia katanya, status yang lebih tinggi di hierarki sosial dianggap lebih aman, akses sumber daya lebih oke, itu berkaitan sama aliran serotonin yang lebih lancar di otak. Serotonin, hormon bahagia itu ya. Salah satunya ya, efeknya lebih pede, tenang, bisa mikir jangka panjang. Sebaliknya, status rendah itu micu respon stres. Jadi waspada terus, fokusnya jangka pendek buat bertahan hidup aja. Jadi ada hubungan biologisnya ya. Ada. Pesan implisitnya sih bukan soal jadi lobster ya, tapi soal gimana postur kita, cara kita hadapi dunia, berdiri tegak, natap tantangan dengan pede, itu bisa ngaruh ke biokimia kita dan cara kita interaksi. Coba perhatiin deh gimana postur mental dan fisik Anda ngaruh ke cara Anda hadapi tantangan sehari-hari. Oke. Jadi rangkumannya nih buat Anda, kutipan-kutipan ini ngasih argumen kuat ya, bahwa makna hidup itu seringkali ditemuin bukan pas kita ngehindarin susah. Malah sebaliknya. Iya, malah pas kita hadapi secara berani, dengan jujur ke diri sendiri dan orang lain, terus ambil tanggung jawab pribadi. Ini jalan ke hidup yang bermakna, yang, ya, mungkin nggak selalu bahagia dalam arti dangkal gitu. Sekali. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan sejenak. Berapa banyak sih potensi dalam diri Anda yang mungkin masih kekunci karena Anda cenderung ngehindarin konfrontasi sama hal yang nggak diketahui? Atau nahan omongan jujur yang mungkin rasanya sulit? Pertanyaan bagus tuh. Wawasan dari diskusi kita hari ini kan nunjukin kalau pertumbuhan sejati itu sering kali ada di area yang nggak nyaman itu. Nah, pertanyaan buat Anda bawa pulang. Apa satu hal spesifik dan jujur mungkin percakapan yang perlu dilakuin atau kenyataan soal diri Anda yang perlu diakui yang bisa Anda hadapi hari ini? Buat bawa sedikit lebih banyak keteraturan dan kejernihan ke dunia Anda. Terima kasih sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu ya.